Dari tempat makan ini kita menuju ke flat kita. Baunya makanan enak. Biasanya kalau kita kesini itu mau maghrib, habis itu sekalian salat di surau. Nah ini suraunya, itu suraunya. Dan kita naik tangga sampai tangga keempat. Tangga tertinggi, ini tangga kedua. Demi budget yang murah. Nah, ini kondisi flatnya, rumah susun lah ya. Kalau di Indonesia itu budget pelajar, PSD student. Terus enggak naik aja. Oke. Udah nih puncak nih. Alhamdulillah. Ya. Ini view di atas. Ngap. Dan rumah kita di pojok. Ini alhamdulillah kita dapat yang enak gitu. Jadi meskipun flat tapi dekat USM dan lingkungannya enak. Sampailah kita di tempat kita, di ujung nih, pojok. Di bawah itu ada sayur-sayur murah kan. Assalamualaikum. Wah, banyak jemuran bergelantungan. Tak apa. Coba kita review sedikit ya. Karena kita nggak punya kulkas, jadi Mas Huda itu selalu bawa kapur semut kemana-mana, dan di sini tuh banyak sekali semut kecil gitu. Inilah kulkas ala Mas Hudaifa. Tapi ini aman banget. Maksudnya aman dari serangannya nyamuk, serangan semut. Tapi ya nggak dingin, cuman aman. Ini buah-buahan kita, kalau beli di pasar malam seminggu sekali. Mangga, ada ini apel dan seterusnya. Jadi tahan buat seminggu gitu. Dan kebiasaan kita, terima kasih ya, ini kemarin dapat dari Unair, alumni dari Airlangga. Setiap harinya Mas Huda itu selalu bawa bag ini ke kampus. Di tempat yang tadi, yang di coworking space, itu ada tempat refill air minum. Dan tara, selalu bawa. Ya lumayan. Bisa menghemat berapa Mas? 100 ringgit selama 1 bulan ya. 300.000 guys, lumayan kan? Dan satu lagi, karena water filternya di tempat tadi tuh enak, jadi hasilnya itu kayak harga yang mahal gitu loh. Jadi mungkin di Indonesia tuh kayak Cleo ya, ada rasa pahit-pahitnya gitu. Nah ini, jadi Mas Huda itu ngangsu di coworking space-nya USM. Memang gratis itu. Karena kita student ya, kita manfaatkan. Kita hemat-hemat ya. Iya, gratis ya, kesehatan air putih kan penting juga. Gratis. Kenapa harus bayar? Prinsip student. Nah ini adalah ada satu kamar, sama satu kamar lagi. Ini flat kita, dan ada fasilitas kitchen setnya. Ini Mas Huda jemur pakaian ya. Nah, ada kamar mandi di sana. Dan kalau di luar ini kita buka ya. Ya. Nah, kalau di luar Enak sih ini enak isis. Ini kalau ada apa-apa liftnya gitu. Seandainya ada liftnya enak ya, tapi sayang nggak ada liftnya, jadi ya nggak enak. Itu tuh penjual cempedak banyak banget, jadi strategis banget flat ini ya. Sangat strategis dibandingin ada pohonnya rindang ya. Jadi kita bisa jemur pakaian di sini, dan bangunannya relatif baru juga. Itu dekat banget sama USM.
Tapi kita beruntungnya karena ada student USM yang pulang juga ya Mas ya. Ke kita selama 1 bulan 550 ringgit. Ya kita berdoa-doa lah ya. Semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Mereka orang-orang baik. Dapatnya juga akhir-akhir. Dan ada fasilitas air conditioner. Ya ini fasilitas air conditioner. Air conditioner. Nah, jadi itulah ini bentuk flat kita. Ya Mas Yuda, kira-kira dalam 1 bulan itu kita perlu berapa rupiah nih kalau untuk laju PSD student di USM? Kalau PSD student pada dasarnya di USM itu tidak ada kewajiban untuk di kampus ya, apalagi mereka yang by riset, terutama yang bidang social science, art and humanities ya. Jadi kadang kebanyakan dari seluruh negara-negara yang ada di sini itu mereka ngelaju atau pulang pergi dari negara masing-masing ke USM. Maka setidaknya kalau sekali datang di USM itu kebutuhannya tergantung masing-masing mahasiswa tersebut. Tetapi kebutuhan dasar yang paling murah setidaknya itu harus dipastikan terkait dengan akomodasi. Oke, kebutuhannya adalah 550 ringgit itu untuk akomodasi ya, tempat tinggal, bisa berupa yaitu kamar ataupun rumah atau apartemen ya. Kalau di flat, tipe flat atau apartemen yang bagus 550 itu hanya dapat kamar. Kalau di bentuk flat seperti ini atau rumah susun kalau di tempat kita itu sudah bisa berupa rumah. Kemudian nanti mungkin tambah air, tambah listrik, tambah 100 ringgit lah, karena di sini air sangat murah sekali ya. Hanya sekitar 3 ringgitan per bulan. 3 ringgit ya? 3 ringgit per bulan. Airnya bagus. Cuma kalau di flat ini misalnya di jam-jam tertentu dia slow. Ya, di jam tertentu dia slow. Tapi yang awal kan kita bisa menyiasati di jam-jam masih banyak air lah, jam-jam yang lain. Terus untuk kebutuhan makan, saya pikir yang paling mendasar ya, itu makan, sekali makan itu paling murah itu antara 4 sampai 5 ringgit. Itu kalau di dalam USM sudah sangat proper ya, apa itu lauknya bisa ayam, bisa telur berapa gitu kan ya. Tapi kalau di luar ya mungkin lebih dari itu, bisa 7, bisa 8 gitu. Minum ya, kalau air minum di USM itu gratis ya, teman-teman bisa refill di semua fakultas. Kalau fakultas school ada lah, di mana-mana ada gitu. Tapi kalau beli botol air dalam kemasan atau botol water itu ya harus, ya setidaknya perlu uang 1,5 ringgit sampai 2 ringgit lah gitu, per 1,5 liter seperti ini. Ini kalau beli ya sekitar 1,2, 1,5 ya sampai 3. Tapi kalau refill di USM gratis. Terus kemudian transport ya, untuk public transport itu paling antara 1 sampai 2 ringgit bis ya, bus ya, kalau ini bus. Bisa pakai uang tunai, karena kalau di Kuala Lumpur mungkin sudah pakai e-money ya, Touch and Go. Tapi kalau di Penang ini bisa pakai uang tunai. 1 sampai 2 ringgit sampai 3 ringgit tergantung jauh dekatnya. Tapi kalau ingin lebih lebih cepat, lebih enak, itu bisa pakai Grab ya. Itu paling dekat 5 ringgit. Mungkin agak jauh ke bandara bisa 12, bisa 15, bisa 20 tergantung lokasinya. Jadi saya pikir itu yang paling kebutuhan mendasar itu yang perlu disiapkan ya. Kalau di USM jadi ya tidak lebih dari ya 1.000 lah. 1.000 itu sudah cukup 1 bulan ya. 1.000 itu untuk satu orang, tapi dengan kondisi yang seperti ini lah, 1.000 itu sudah cukup. 1.000 itu berarti tadi makannya kan ya 8 ringgit ya sekali. Anggap aja rata-rata 5 kali 3 ya. Enggak, kalau 5 pagi kan itu bisa milih. Oh iya sih, 5 ya.
Atap aja 15 per kebutuhan rata-rata bisa 15 ya. 15 sama snack-snack mungkin ya 20 20 kali 3 30 600 ya, 600 tambah flat ya 600 ribuan lah 1200 itu kalau yang sekitar ya 4-5 juta lah. Iya. Itu kalau satu orang. Kalau tambah orang ya mungkin ya harus tambah, mungkin flat apartemennya tetap ya tidak bayar ya, tidak perlu bayar, tapi makannya ditambah budget. Jadi itu sih. Jadi sekali kedatangan itu benar-benar harus dipikirkan agenda apa dengan supervisor, apa yang harus dilakukan itu benar-benar, karena kalau kita PSD by riset dan sistemnya maju ya PP dari negara masing-masing itu pasti ya setidaknya kalau dari Indonesia ya kebutuhan hidup setidaknya 5 juta selama 1 bulan di Penang ini harus disediakan, ditambah nanti tiket pesawat ya, tiket pesawat itu ya PP lah, mungkin kalau dari beberapa lokasi bisa sekali jalan bisa 1,2 ya, jadi bisa harus disiapkan nantinya 10 juta lah untuk sekali kedatangan, biar enak lah, mungkin 10 juta itu untuk sekali kedatangan. Jadi kalau kedatangan itu harus benar-benar direncanakan apa yang mau dilakukan, diskusi dengan supervisor, membaca literatur yang tidak ada di online, secara online atau di depan kita. Biasanya koleksi-koleksi yang berbahasa Melayu itu yang memang agak susah didapatkan secara online. Jadi memang di bidang studi-studi tertentu, sosial science itu ada karya-karya yang bagus yang itu ditulis dalam bahasa Melayu dan itu tidak hanya bisa dilakukan membacanya itu di perpustakaan universitas gitu kan. Itu yang memang bisa dilakukan, ataupun diskusi dengan pakar yang itu tidak bisa dilakukan dengan online atau dengan dosen-dosen ataupun ahli-ahli tertentu yang itu hanya bisa dilakukan di dalam kampus. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan ya. Makanya mungkin kalau pengalaman saya ya 1,5 tahun ini saya baru berangkat ke sini ke USN, dan nanti mungkin 1 bulan lebih sedikit saya pulang untuk mengamen data collection atau fieldwork dan juga menulis di Indonesia, dan semua bisa dilakukan dengan ini. Dan rata-rata supervisor di sini ya semua school dan research center itu paham mahasiswanya itu pasti PP kebanyakan, terutama yang international student itu kan tidak lama dari mana-mana ya, dari Afrika, dari India, dari Arab, dari China, dari Indonesia apalagi, mereka pasti PP ya, atau beberapa negara yang lain mereka akan PP gitu kan. Maka sekali kesini harus dioptimalkan semuanya. Nah, itu setidaknya sudah menurunkan biaya yang luar biasa untuk PhD ya. Tapi kalau kita sudah terikat kontrak beasiswa harus di sini ya harus ke sini ya. Tapi kalau yang memang beasiswanya fleksibel ya silahkan diatur ya, biar cukup anggarannya, kalau apalagi bisa sisa gitu kan. Dan itu berapa penghematan yang bisa kita dapatkan itu ya bisa kembali ke masing-masing keluarga dari siswa tersebut atau mahasiswa tersebut. Itu mungkin sharing. Tapi kalau untuk kasus atau fase terakhir FIFA ya, submit draft PhD thesis, itu kadang diperlukan waktu yang lebih lama di sini, bisa 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu harus dicarikan solusi. Kira-kira mau masuk di dalam kampus gitu kan ya. Kalau masuk di dalam kampus lebih murah lagi biaya untuk akomodasinya. Dan biasanya mereka yang masa akhir yang mau FIFA itu bisa lebih mudah mendapatkan akomodasi di dalam kampus atau hostel ya, atau bisa siswa asrama. Jadi itu mungkin sedikit sharing selama ini perjalanan sebagai mahasiswa PhD yang ngelaju sistemnya. Jadi tidak pernah terbayangkan sama sekali ya. Tapi memang USM ini sudah lama ya, sebelum sistem online berlaku di mana-mana sudah banyak yang melakukan ini di USM ini. Jadi konon katanya itu mahasiswa dari itu kalau di Indonesia dari Sumatera terutama, Medan, Aceh itu biasa melaju ke daerah Pinang ini, atau mahasiswa asing dari mana-mana itu sudah bersama. Apalagi dengan sistem online itu. Closing. Ya, closing. Saya pikir kalau kita mau PhD by research itu yang paling penting adalah pahami topik yang kita teliti, dan kita harus suka
kalau nggak suka ya kita akan ibarat berjalan sendiri, karena PSD Bayeris itu kita hampir tidak ada teman kata kecuali teman di luar itu ya, teman kita adalah topik riset sama supervisor. Jadi harus having fun, harus siapkan banyak planning, terutama terkait dengan financial support itu harus hemat ya, karena PSD Bayeris itu banyak faktor yang menentukan ya, apalagi kalau bagi kita yang akan menjalankan studi fieldwork ya, seperti di bidang saya studi pembangunan Islam itu adalah data collection-nya fieldwork, jadi harus terjun ke lapangan. Walaupun memang ada yang menggunakan konten analisis bisa juga, tapi kan itu tergantung dari topik riset untuk memecah novelty-nya. Jadi harus benar-benar planning dengan baik, harus banyak tirakat, banyak saving agar ya save resource for the last. Jadi harus itu menyimpan sumber daya untuk akhir. Jadi kalau kita mau senang-senang ya kita senang-senangnya di akhir. Jadi setelah Viva submit itu barulah boleh kita senang-senang gitu kan ya. Tapi kalau sebelum itu sebaiknya kita harus banyak tirakat, harus banyak berhemat gitu. Itu mungkin sedikit sharing sebagai mahasiswa PhD yang sekarang masuk semester 4 ya, 1,5 tahun online, nggak pernah ke kampus, baru bertemu supervisor itu juga barusan ini di bulan ini, sebelumnya online penuh. Terima kasih. Ya semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.